Kami menyebut Engkau sebagai Tuhan. Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami. Namun kami mengaku Tuhan, kadang-kadang kami bersikap dan bertindak tidak sejalan dengan sebutan kami kepadamu. Karena kami menyebut Engkau sebagai Tuhan, tetapi kami bukannya tunduk kepada kehendak-Mu, namun kami sadar atau tidak kerap mengatur hidup kami seturut dengan kemauan kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukakanlah pengertian bahkan hati kami, supaya melalui perenungan firman setiap kali kami dibentuk dan kami dapat memperlakukan dalam kehidupan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Dan seperti lagu yang kami nyanyikan, boleh dengan tulus dan mengerti selalu kami berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bentuklah kami sesuka-Mu dan pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah kami hendak mendengar. Amin. Saudara, kita sore hari ini saya hendak mengajak membaca satu bagian Alkitab dari Kisah Rasul pasal 10. Pembacaan firman Tuhan sore ini relatif panjang, ayat 1 sampai dengan 29. Itu tercetak di sana saya 28, mungkin saya kirim 1 sampai dengan 29. Bagaimana kalau kita menempuh sistem seperti ini? Ayat 1 sampai dengan 8 kita baca bersama-sama. Dan saya ikut baca sebagai pemandu. Atau Saudara Wira ikut memandu di sini untuk 1 sampai dengan 8. Kemudian ayat 9 sampai dengan ke 20 saya akan bacakan, lalu ayat 21 sampai dengan 29 kita akan baca silih berganti. Ayat 1 sampai dengan ayat 8 semua membaca bersuara bersama-sama dengan Saudara Wira. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Saya meneruskan ayat 9 sampai dengan 20. Lalu ayat 21 sampai dengan ayat 29 kita silih berganti membaca. Ya, nanti Wira memandu bagian jemaat. Oke. Ayat 9 sampai dengan 20. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4
binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Ayat 21 saya akan baca, 22 saudara-saudara bersama dengan Wira membaca, demikian kita silih berganti sampai dengan ayat yang 29 kita baca bersama-sama. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Terima kasih ya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerti maksudnya serta melaksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, hari ini tema yang saya angkat adalah halal atau haram. Kalau kita mendengar kata-kata tersebut, pikiran apa yang melintas di dalam benak kita? Apa yang melintas dalam pikiran kita? Makanan. Good. Yang jawab begitu dengan halal atau haram, kita melintas makanan, ya kan? Atau kita melintas daerah sekitar Kebun Boulevard Peralta di situ ada restoran halal, ya kan? Halal food di kampung Afgan. Biasanya istilah halal dan haram adalah untuk kelompok agama tertentu dalam konsep kita. Kadang-kadang tidak relevan untuk kita membicarakan dalam lingkungan gerejawi. Sebab di dalam kekristenan sekarang boleh dibilang kita tidak lagi terikat kepada aturan-aturan mengenai makanan serupa itu. Kan? Kita tidak ada yang haram, semuanya halal, right? Mengapa tema ini kita angkat untuk khotbah pada sore hari ini? Saudara, sebetulnya dalam Alkitab juga memuat istilah-istilah itu.
Tadi kita baru membaca dalam Kisah Rasul pasal 10. Ya. Di bagian-bagian lain juga ada. Dan dia syarat dengan pengajaran yang perlu kita perhatikan. Soal halal atau haram sebetulnya bermula dari perjanjian lama. Kalau tidak di dalam Imamat pasal 11, melalui Musa Allah memerintahkan supaya diajarkan kepada orang Israel satu daftar tentang makanan yang halal dan yang haram. Mengapa Allah memerintahkan mereka untuk mencermati soal tersebut? Mengapa mereka harus menjaga diri untuk hanya makan makanan yang halal, artinya makanan yang dibolehkan, makanan yang dianggap bersih, dan tidak yang haram atau najis? Mengapa? Coba, mengapa, saudara? Di situ aturannya macam-macam. Yang mereka boleh makan itu adalah binatang, kalau binatang berkaki 4, yang memamah biak dan berkuku belah. Mesti utuh seperti itu. Oke? Jadi kalau berkuku belah tetapi tidak memamah biak, misalnya babi, itu kukunya belah tapi tidak memamah biak, tidak boleh dimakan. Ada lagi yang memamah biak tapi kukunya tidak belah, tidak boleh dimakan. Lalu yang di dalam air hanya yang bersirip dan bersisik. Yang tidak bersirip dan tidak bersisik tidak boleh dimakan. Yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu apa misalnya? Belut bersirip, ada finnya tapi tidak bersisik, nggak boleh dimakan. Kepiting, aduh yang enak, nggak boleh dimakan, ya kan? Apalagi kerang, udang, that's right, dia tidak bersisik, tidak boleh dimakan. Lobster, ya, nggak boleh dimakan. Semua makanan yang enak. Banyak sekali dirinci seperti itu, saudara. Burung-burung ditentukan yang tidak boleh dimakan, burung ini, burung itu, dan sebagainya. Mengapa? Dan untuk apa Allah membuat peraturan seperti itu bagi umat Israel? Kira-kira mengapa? Kesehatan. Nah, waktu kami kuliah, ketika membahas kitab Imamat, juga dipertanyakan itu kepada dosen, dan dosennya bilang, apakah karena persoalan kesehatan? Ya, memang ada katanya kalau terlalu banyak makan seperti seafood tidak bagus, kolesterol tinggi, ya, atau babi itu kotor. Loh, apakah Allah tidak peduli kepada suku bangsa lain? Sebab itu hanya untuk orang Israel tidak boleh makan. Jadi bangsa lain biarin dia sakit, biarin dia makan. Apakah Allah tidak mengasihi suku bangsa lain? Kok rasanya bukan itu alasannya. Dan juga apakah binatang-binatang ini dianggap halal, dianggap bersih, apa nggak punya penyakit? Oke, apa tidak ada virus-virus tertentu juga di dalamnya? Apakah nggak ada cacing? Kayaknya bukan itu alasannya. Mengapa? Sebagian penafsir mengatakan mungkin demi mengajar disiplin kepatuhan kepada umat perjanjian lama. Dan mereka belajar menurut, dibikin banyak peraturan. Harus belajar patuh. Tapi kemudian untuk sekaligus membuktikan kamu tidak bisa mematuhi peraturan-peraturan. Paulus dalam suratnya pada jemaat Galatia memberitahukan bahwa kita semua manusia dikurung di bawah Taurat, dan kita menemukan bahwa diri kita itu memang sudah tidak punya harapan karena kita ini bandel, dan peraturan itu membuktikan bahwa kita itu bandel. Kalau tidak ada peraturan, tidak terbukti bahwa kita bandel. Tapi begitu ada aturan, nah kita ketahuan kan, kita itu senangnya tidak nurut. Semua dikurung di bawah keadaan seperti itu sampai kita akhirnya give up. Give up bahwa aku tidak bisa memperoleh hidup kalau diberikan syarat harus mematuhi peraturan. Karena kita gagal terus. Tidak ada orang yang bisa mematuhi perintah Allah 100%. Bisa mematuhi yang satu, gagal di tempat yang lain. Maka kita selalu berdosa kepada Tuhan. Dalam keadaan yang desperate seperti itu, ketika Injil datang, kabar baik, hanya anugerah. Kamu tidak usah melakukan apapun, hanya percaya pekerjaan yang sudah disempurnakan oleh putraku, kata Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Kamu akan menerima keselamatan.
Dalam keadaan kita sudah terkurung seperti itu, kita menerima anugerah, baru merasa sungguh besar guna anugerah tersebut. Saudara, apapun dan betapapun tafsiran-tafsiran, tapi satu hal yang kita perhatikan, bahwa peraturan-peraturan legalistik dengan mengatur halal dan haram, namun karena kelemahan manusiawi yang sudah terpolusi dosa, ternyata peraturan-peraturan legalistik seperti itu malah menimbulkan ekses. Kalau ada yang merasa diri, dia bisa menjaga diri dari yang haram, dia semua mematuhi semua yang halal, maka dia kemudian masuk ke dalam kondisi menjadi orang yang sombong rohani. Rohani tapi sombong. Ini adalah suatu hal yang kontradiksi sekali. Orang rohani harusnya rendah hati, bukan? Tapi di dalam keadaan seperti ini, orang merasa dirinya rohani, merasa diri saleh, merasa dirinya sangat mematuhi agama, tapi dia jadi sombong. Dia menganggap diri lebih suci dari orang lain karena mereka tidak melakukan kepatuhan seperti yang dia lakukan. Seorang Farisi di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang doa dikatakan dua orang pergi ke bait Allah. Yang satu seorang Farisi, yang satu seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah satu simbol hidup saleh. Orang sangat kagum, mereka itu begitu tawakal di dalam beragama. Sementara pemungut cukai adalah simbol orang berdosa. Sebab mereka tamak, gila uang, dan memeras orang serta menjadi kaki tangan para penjajah Roma. Lalu orang Farisi itu masuk dalam bait Allah dan dia berdoa. Dia maju ke paling depan, dia mengadakan wajahnya ke atas, mengangkat tangannya, dan dia berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur." Lalu dia menyebutkan daftar prestasinya. Aku berpuasa berapa kali seminggu, aku memberikan persembahan ini, itu, dan sebagainya. Semua hal-hal yang sudah dia penuhi dari peraturan-peraturan Taurat. Lalu masih belum cukup rasanya doanya. Dia bagaimana mau mengakhiri? Lalu dia lihat keliling, dan dia lihat ke belakang. Oh, ada si pemungut cukai. Dan lalu si Farisi berdoa, "Dan aku mengucap syukur sebab aku tidak seperti si pemungut cukai." Tuhan Yesus diam saja, tidak mengatakan apa-apa tentang bagian orang ini. Tapi si pemungut cukai, dia tidak berani ke depan. Di belakang dia berdiri, tidak berani mengangkat wajah. Dia tunduk tepekur. Nyaris tidak kedengaran doanya. Dia berbisik, dia menepuk dadanya. Dia cuma berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lalu Tuhan Yesus berkata, orang yang tersebut belakangan itu, yaitu si pemungut cukai, dia pulang dengan dipenuhi berkat Allah. Tetapi tidak orang yang pertama, yang sombong rohani karena memenuhi semua peraturan legalistik itu. Saudara lihat, karena adanya peraturan seperti itu, timbul ekses. Manusia yang berdosa malah berbangga diri, menjadi sombong rohani karena merasa mampu memenuhi peraturan-peraturan tersebut. Dan yang lebih parah lagi, peraturan-peraturan seperti itu menimbulkan kekejaman yang suci. Ini suatu kontradiksi lagi. Orang suci mestinya orang penuh belas kasihan. Tapi ketika orang merasa diri sudah mematuhi peraturan-peraturan legalistik yang halal-halal itu, maka mereka kemudian menarik garis batas yang jelas antara diri dan kelompok mereka dengan yang tidak termasuk kelompok mereka. Bahkan kemudian mereka menjadi orang-orang yang kejam. Kita melihat kasus-kasus yang semakin hari semakin marak di dunia ini. Misalnya kelompok-kelompok yang ekstrim, yang militan, dengan jargon-jargon agama. Mereka merasa diri mereka begitu berkenan kepada Allah, dan yang lain itu kafir, orang-orang najis. Kalau tidak mau masuk kelompok mereka, orang-orang itu dibantai juga tidak apa-apa. Mereka merasa diri rohani, tapi mereka menjadi kejam.
sangat memprihatinkan sekali. Kita bersyukur karena tatanan hukum yang sangat ketat membedakan antara halal dan haram itu sudah diakhiri ketika Tuhan Yesus datang dan zaman perjanjian baru dimulai. Pernah kita memperhatikan hal ini? Pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus makan, dan sebelum makan mereka tidak mengikuti ritual adat istiadat yang biasa sudah diajarkan turun-temurun, yaitu ritual membasuh tangan sebelum makan. Sebetulnya ritual itu bagus, bukan? Sebelum makan, karena mereka makan dengan tangan seperti kita di Indonesia. Tentu baik kalau kita membasuh tangan terlebih dahulu, itu sehat. Tetapi celakanya, mereka menghakimi orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan sebagai orang yang najis. Lalu mereka mencela murid-murid Tuhan. Jadi orang-orang Farisi ini melihat murid Tuhan makan tidak basuh tangan. Mereka bilang kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu itu tidak membasuh tangan sebelum makan? Mereka melanggar adat istiadat orang-orang tua. Lalu Tuhan Yesus, baik dalam Injil Markus pasal 7 maupun Matius pasal 15, memberikan tanggapan. Tuhan Yesus mengecam kemunafikan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sebetulnya yang masuk ke dalam manusia itu tidak menajiskan orang, tapi yang keluar dari seseorang itulah yang menentukan najis atau tidak. Tuhan Yesus stop sampai di situ. Ketika pulang ke rumah, murid-murid nggak ngerti. Lalu mereka lanjutkan tanya, Tuhan, apa maksudmu? Yang masuk tidak menajiskan, tapi yang keluar itu yang mungkin menajiskan orang. Tuhan menjawab, Markus 7 ayat 18 dan 19. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Jadi maksud Tuhan Yesus, semua yang dimakan, urusan makanan, tidak menajiskan orang. Karena itu bukan masuk ke dalam hati, melainkan masuk ke dalam perut. Lalu dia teruskan. Lalu dibuang di dalam, terjemahan bahasa Indonesia, di dalam jamban, maksudnya di restroom. Oke? Dan that's it, sudah selesai. Namun yang keluar dari dalam hati, itulah yang menentukan orang itu bersih atau najis. Sebab seringkali dari dalam hatilah yang keluar pikiran jahat, kebencian, dendam kesumat, dan percabulan dan sebagainya. Dari dalam hati itu menentukan orang itu najis atau bersih. Lalu saudara perhatikan di Markus 7 ayat 19. Markus, penulis Injil yang pertama itu, menyimpulkan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa semua makanan halal. Ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi mengabarkan Injil, salah satu pesannya adalah dia berkata apa? Makanlah semua yang disajikan orang. Right? Mereka pergi mengabarkan Injil. Lalu orang menyambut, menyediakan makanan. Tuhan Yesus katakan, makan saja apapun yang disajikan orang. Artinya secara implisit Tuhan sudah pesan, jangan kamu pikir-pikir ini halal atau haram dan sebagainya. Karena dalam pandangan Tuhan Yesus itu tidak lagi menjadi masalah. Semua itu sudah, yang perjanjian lama diakhiri untuk hal ini. Rasul Paulus juga mempunyai pandangan yang senada. Saudara harus ingat bahwa Paulus latar belakangnya adalah seorang Farisi. Dia sudah kenyang dengan segala macam aturan seperti itu, yang membedakan antara yang halal dan haram. Tetapi sesudah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Damaskus, dan mata rohaninya dicelikkan, lalu semua pandangan hidupnya berubah. Saya kutipkan beberapa pernyataan Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 8, Paulus berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah.
Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Lalu dalam Roma pasal 14, ayat 14 dan 17, Paulus berkata, "Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri." Kemudian dalam ayat 17 dia berkata, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Saudara, ini kabar baik buat kita. Sebab kalau tidak, kalau hukum perjanjian lama masih harus diterapkan sekarang, bayangin betapa repotnya kita. Pergi ke pasar atau ke grocery store, kita harus bawa daftar panjang. Jun, waktu belanja harus periksa, ini halal tidak? Ini keliru nggak? Kalau kita makan ke restoran, pilih menu sambil bandingkan dengan daftar yang harus kita bawa. Sebab kita nggak bisa hafal itu Imamat pasal 11 begitu panjang, bukan? Jadi kita bersyukur hukum tersebut sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Dan betapa ruginya kalau kita tidak bisa makan kepiting, ya, kerang, lobster, dan sebagainya. Nggak bisa makan mie tite atau babi hong, karena itu dibilang haram. Dan orang Chinese nggak mungkin, sulit sekali menjadi Kristen. Sebab orang Chinese itu makan semua yang berkaki, kecuali kaki meja. Oke. Jadi kita mengucap syukur hal ini, bagian halal dan haram sudah tidak usah dipusingkan lagi. Di lain pihak, saudara, kalau begitu, mengapa kita masih perlu mengangkat tema ini? Jawabnya adalah karena meskipun kita tidak lagi di bawah segala aturan tersebut, namun ternyata bahwa roh legalistik, roh yang terikat dan suka terikat kepada peraturan-peraturan serupa itu, sudah terlanjur membias ke bentuk-bentuk yang lain dalam kawasan hidup agamawi. Tidak cuma soal makanan, tapi di dalam bentuk lain, antara lain pelbagai macam tradisi. Contohnya adalah Rasul Petrus sendiri. Itu yang kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Siapakah Petrus, saudara? Petrus adalah murid terkemuka dari kelompok 12. Dia seringkali menjadi juru bicara kelompok. Dia orang yang selalu tampil nomor 1. Dan menarik sekali ketika murid-murid bertanya tentang apa maksud Tuhan yang masuk ke dalam manusia tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari dalam hati manusia itu yang menajiskan. Yang bertanya mewakili murid-murid itu adalah Petrus. Di dalam Matius 15, Petruslah yang bertanya. Dan Tuhan menjelaskan, berarti Petrus mendengar bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Tetapi saudara lihat, Tuhan Yesus perlu mengirim satu visi khusus kepada Petrus untuk membuka pengertiannya dan membongkar bangkir konsep lama dan tradisi-tradisi yang masih mengikat Petrus dengan keras. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa jikalau Petrus mempertahankan pola pikir dan cara hidup seperti itu, dia itu justru menjadi penghambat pekerjaan kerajaan Allah. Bagaimana tidak? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan satu perintah yang kita sebut sebagai amanat agung, yaitu pergilah beritakan Injil kepada sekalian bangsa. Nah saudara, bagaimana Injil atau perintah tersebut dapat dilaksanakan kalau para pelaksana, mulai dari murid-murid Tuhan sendiri, mempunyai pandangan bahwa bangsa-bangsa lain itu najis, dan mereka tidak suka bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana mau mengabarkan Injil kalau begitu? Jadi saudara sudah baca bahwa Petrus semula terikat kepada suatu peraturan bahwa orang Yahudi
tidak bebas bergaul dengan orang non-Yahudi. Bahkan orang Yahudi tidak mau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Padahal Allah melihat ada seorang bukan Yahudi, yaitu Cornelius, adalah orang yang sangat baik sekali dan orang yang sangat dihargai oleh Allah. Dan sayang sekali kalau orang yang begitu baik karakternya tidak mendengar Injil yang utuh dan sempurna. Tuhan mau mengutus Petrus ke sana, tapi Petrus perlu mengalami pembaharuan terlebih dahulu. Maka tadi kita sudah mendengar waktu Petrus berdoa dan waktu dia rasa lapar, dia sedang menunggu makanan disajikan buat dia, Allah memberikan kepadanya sebuah vision. Saya ulangi yang tadi kita sudah baca. Petrus melihat ada kain berwujud 4, jadi semacam taplak yang besar atau spray begitu, terikat di 4 ujungnya, dan di atas kain tersebut ada semua jenis binatang, dan penekanannya adalah justru binatang-binatang yang haram. Turun ke hadapan Petrus, dan waktu Petrus kaget melihat semua itu, suara berkata kepadanya, "Petrus, bangunlah, sembelih dan makan." Petrus menjawab apa? "Tidak, Tuhan." Tadi dalam doa sebelum khotbah saya menekankan hal ini. Petrus menyebut suara yang berkata itu, Tuhan. Mestinya Petrus kata apa kepada Tuhan? Yes, Lord. Tuhan. Di sini hamba. Hamba tidak pantas berkata tidak kepada Sang Tuhan. Tapi Petrus berkata, tidak, Tuhan. Ini kontradiktif. Tidak, Tuhan, tidak. Sebab apa? Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dia masih terikat kepada hukum perjanjian lama dan semua adat istiadat yang diturunkan, diwariskan kepadanya. Tetapi suara itu berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16 berkata hal ini terjadi sampai 3 kali. Artinya, setiap kali vision itu diulang, Petrus masih merespon yang sama. Dia berkata, tidak, Tuhan. Dan suara itu menekankan lagi, yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau nyatakan haram. Lalu selesai. Petrus menafsirkan apa maksud vision ini. Dan sementara dia berpikir seperti itu, datanglah utusan yang dikirim oleh Cornelius ke depan pintu rumah tempat Petrus menumpang. Dan orang-orang itu mengundang Petrus pergi ke rumah Cornelius. Disitulah pikiran dan hati Petrus terbuka. Semula sangat ironis sekali saudara perhatikan. Petrus, murid utama Kristus, kalah siap dan kalah terbuka dengan Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi. Dia hanya proselit. Dia simpati kepada Yudaism. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia tidak alergi kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Beda sekali dengan kaum-kaum Yahudi yang saleh, bukan? Lalu Cornelius begitu terbuka ketika malaikat datang memberitahukan kepadanya supaya dia pergi mengundang Petrus. Dia segera melaksanakan itu tanpa berkata tidak. Tetapi Petrus masih membantah perintah Tuhan kepadanya. Namun kita mengucap syukur saudara-saudara, karena Petrus terbuka. Dia terbuka untuk belajar, dia mau untuk diajar, dan dia bersedia untuk berubah. Sesudah dia mendapatkan vision tersebut, lalu datang 3 orang utusan Cornelius mencari dia dan memberitahukan, mengundang dia. Dan Tuhan sudah beritahukan kepada Petrus lebih dahulu, bangunlah, turunlah ke bawah, berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, karena aku yang menyuruh mereka kemari. Petrus langsung relate kondisi itu dengan vision yang dia terima. Berarti Allah tidak mau lagi
aku terus mempertahankan tradisi yang lama. Adat istiadat itu bahwa orang Yahudi tidak masuk ke rumah orang non-Yahudi. Dia malah langsung mempersilahkan orang-orang itu untuk bermalam. Dia menerima orang-orang non-Yahudi bermalam di rumah tumpangannya. Dan keesokan harinya dia segera berangkat bersama dengan orang-orang itu dan pergi ke rumah Cornelius. Puji Tuhan. Saudara, kalau Petrus tidak memulai hari ini, barangkali saudara dan saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang non-Yahudi. Kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena Petrus menembus dinding pemisah tersebut. Paulus menembus dinding pembatas itu. Semula Paulus pun masih berniat mengabarkan Injil hanya kepada orang-orang di Asia. Tetapi Roh Kudus menghalangi Paulus dan memimpin Paulus untuk pergi ke Eropa. Dan dari sana Injil disampaikan. Sangat berbeda sekali hasilnya. Kalau Injil pertama masuk ke dalam orang Asia, mungkin semuanya ditutup. Mungkin tembok besar itu, Great Wall, bukan cuma ada di China, tapi ada di mana-mana. Supaya Injil tidak pergi keluar Asia. Tetapi Injil dalam hikmat Tuhan pertama-tama disampaikan kepada orang di Eropa. Sebab orang Eropa itu sifatnya berbeda sekali dengan orang Asia. Kalau orang Asia punya apa-apa, disimpan semua untuk diri sendiri. Kalau guru kungfu mengajar muridnya, dia selalu sisakan satu jurus yang paling ampuh untuk dirinya. Bukan? Sebab dia selalu jaga. Kalau muridnya memberontak dan hianat kepada dia, aku masih punya satu jurus yang kamu belum tahu. Orang Asia punya bahan peledak sebelum orang Eropa punya, dalam bentuk mesiu untuk petasan dan kembang api. Tapi selama ribuan tahun dia tetap tinggal menjadi kembang api dan petasan. Tidak dikembangkan, tidak berkembang, karena sangat semuanya tertutup. Namun ketika itu jatuh ke tangan orang Eropa, dia dikembangkan. Dia bisa menjadi peluru dan dia bisa menjadi roket. Semuanya itu berkembang dan dibagikan kemana-mana. Demikian juga dengan Injil. Injil sampai ke tangan orang Eropa. Mereka melihat betapa baiknya anugerah Allah ini kepada kita manusia berdosa. Mengapa kita simpan buat diri sendiri? Lalu mereka punya semangat misionari. Mereka berangkat kemana-mana mengabarkan Injil. Dan sampai juga ke Nusantara, ke Indonesia. Dan kita pun mendengar Injil. Puji Tuhan. Tapi itu semua dimulai ketika ada orang macam Petrus, ada orang macam Paulus, rela terbuka kepada pengertian-pengertian baru yang Allah berikan. Mereka tidak tertutup. Tetapi bagaimana kita harus menentukan patokan? Kapan kita harus mengganti? Kapan kita harus melepaskan sesuatu yang sudah sekian lama kita lakukan menjadi sebuah tradisi? Tentunya tidak boleh kita dengan gampang-gampang gonta-ganti keyakinan dan segala macam yang sudah sekian lama diberlakukan. Namun apa patokannya? Saudara, marilah kita belajar dari kasus Petrus ini. Kita harus belajar membedakan antara doktrin dengan dogma. Antara yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Apa itu doktrin? Doktrin itu asas-asas kepercayaan yang dasar dan yang mutlak dan yang tidak boleh digonta-ganti. Misalnya, di dalam Alkitab, Allah yang tunggal itu membukakan dirinya sebagai Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang sama hakikat, sama pangkat, sama mulia, sama sifat. Yang kita kenal kemudian menjadi doktrin Allah Tritunggal. Bagaimanapun tidak mudahnya dimengerti doktrin tersebut, tetap doktrin itu tidak boleh diganti. Jangan demi gampang diterima, lalu dia dikompromikan, dijelaskan dengan segala macam, yang tidak secara esensial mengungkapkan bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi yang setara, namun tetap tunggal
adanya. Itu doktrin, tidak boleh digonta-ganti. Yesus Kristus, Putra Allah, menjadi manusia, lahir dari anak perawan Maria. Itu adalah doktrin, tidak boleh digonta-ganti. Dia lahir dari anak gadis yang masih perawan, yaitu Maria. Dan hal-hal yang lain lagi yang menjadi asas kepercayaan yang dasariah, yang esensial. Itu doktrin. Apa itu dogma? Dogma adalah ajaran-ajaran, ritual-ritual, dan praktek-praktek atau pandangan-pandangan teologis agamawi yang bersifat kadang-kadang itu denominasi. Denominasi A mempunyai pandangan A, denominasi yang lain mempunyai pandangan yang lain lagi. Itu sesuatu yang tidak mutlak. Dia bukan sesuatu yang esensial. Tidak mempengaruhi dasar-dasar yang paling mutlak itu. Ada orang suka dalam gereja yang suasananya semarak. Dia merasa kalau keadaan yang teduh-teduh aku tuh menjadi loyo. Dia senang dalam suasana yang seperti itu. Kalau berdoa, semua berdoa buka suara bersama-sama. Ada yang menangis, baru tersentuh dia rasanya. Bila itu baik buat dia, cocok untuk kepribadiannya, silahkan. Tetapi dia tidak boleh menghakimi orang yang tidak mempraktekkan bentuk seperti itu. Tidak boleh berkata, kok gerejanya tenang-tenang yang gak ada Roh Kudus di sana. No. Sebaliknya orang-orang yang gereja tenang tidak boleh menghakimi mereka yang seperti itu, mengatakan, gereja kok ribut sekali, aku tidak bisa konsentrasi. Ya sudah, jangan pergi ke sana. Ada yang berkelahi karena satu suka nyanyian lagu-lagu kontemporer, yang lain lagu-lagu himno. Kemarin saya menceritakan di Bible Study, ada gereja mula-mula perjamuan kudus dengan satu cawan. Bukan cawan kecil-kecil. Jadi pertama, entah pendetanya yang lebih dulu minum, atau orang pertama di baris pertama duduk, dia minum, lalu diputar, orang kedua putar, orang ketiga, dan disediakan serbet sepelis minum, dilap dulu, pindah ke orang lain begini. Sudah berapa kali putaran, sampai giliran saudara, ini sudah bekas bibir orang lain. Wah, ada orang yang jadi minum dengan was-was. Dia bukan minum tempel bibir di sini, dia mungkin minum dari dalam itu. Wah, sudah jadi kacau sekali. Kemudian ada yang memberikan pemikiran, why not kita buat dengan cawan-cawan kecil. Wah, tapi yang lain mengatakan tidak. Dulu waktu Tuhan Yesus memimpin perjamuan kudus, itu satu cawan. Semua diputar rata. Harus punya iman bahwa kita tidak akan menjadi masalah apa-apa. Itu harus dipertahankan. Tapi yang lain mengatakan, no, lebih enak pakai cawan-cawan kecil juga, lebih cepat semuanya, jadi nggak satu persatu cawannya putar, mau pakai berapa puluh menit untuk selesaikan satu sesi perjamuan kudus. Akhirnya gara-gara seperti itu gereja itu pecah, saudara-saudara. Satu kelompok yang setuju pakai cawan kecil keluar, mereka jadi satu jemaat sendiri, lalu bertengkar antar jemaat ini. Itu adalah urusan dogmatik, tidak perlu timbulkan perpecahan. Yang penting adalah perjamuan kudus diselenggarakan. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Itu yang paling esensial, yang paling penting. Caranya itu adalah hal yang dogmatik. Kadang-kadang perlu disesuaikan. Jadi begitulah saudara-saudara, kita harus belajar membedakan. Pendeta Stephen Tong mengatakan satu rumusan yang baik untuk diingat. Dia berkata, kita harus belajar jangan memutlakkan yang tidak mutlak, dan sebaliknya jangan membuat yang mutlak menjadi tidak mutlak. Mutlak tetap harus mutlak. Ada yang absolut, itu harus dipertahankan. Jangan dibuat menjadi non absolut. Dan sebaliknya, yang tidak mutlak jangan dijadikan mutlak. Jikalau Petrus mempertahankan tidak Tuhan, dari dulu bukan cuma ayahku, tapi opaku dan great-grandpaku juga memperlakukan aturan bahwa orang Yahudi tidak pantas masuk ke rumah orang yang non-Yahudi.
Jangan suruh aku ke rumah Cornelius Tuhan. Kalau seperti itu, dia mempertahankan yang tidak mutlak dan dia menjadikan itu mutlak. Padahal Tuhan berkata, kamu lihat Petrus, sedangkan hukum yang aku berikan sendiri tentang makanan itu, waktu putraku datang, dia merampungkan semuanya. Dia berkata, that's enough. Mulai segala sesuatu makanan adalah halal, asal dimakan dengan syukur kepada Allah. Demikian Paulus mengatakan itu di dalam surat Tesalonika. Jadi berkata begitu. Dia perlihatkan sengaja sekali visionnya adalah mengenai soal makanan, relate dengan hukum Tuhan sendiri. Menarik untuk kita perhatikan cara Tuhan menyadarkan Petrus. Lihat Petrus, sedang hukumku sendiri di dalam kedaulatanku, aku mengatakan that's enough. Sekarang itu sudah tidak usah lagi dia berlakukan. Kamu sudah free di dalam Injil anugerah yang memerdekakan kamu. Apalagi soal cuma berkunjung bertandang ke rumah orang bukan Yahudi. Apa kamu mau mempertahankan itu menjadi mutlak, Petrus? Petrus terbuka pikiran dan hatinya. Tidak panjang kali lebar. Keesokan pagi dia langsung pergi ke rumah Cornelius. Ulang nanti saudara baca lebih lanjut Kisah Rasul pasal 10. Petrus sangat tergugah di sana. Dan bahkan ketika dia berkhotbah, Roh Kudus turun memenuhi orang-orang tersebut sebelum orang-orang itu dibaptis. Ini adalah suatu hal juga fenomena yang sangat khusus Allah kerjakan di sana supaya Petrus melihat jangan kamu terikat begitu ketat kepada tradisi. Seorang hamba Tuhan di dalam khotbah dari pasal 10 Kisah Rasul ini mengatakan beberapa bagian yang saya pikir penting untuk dan baik untuk saya sharingkan. Dia berkata, we should always be prepared to stand back and question our own motives and standards and hold them up to the light of Scripture and ask ourselves, is this the attitude Scripture exhorts me to have? Is this a biblical standard, or is it self-imposed or culturally imposed or imposed by the Christians around me? Am I judging someone else according to the traditions of men? Because you see, these are the things that cause strife and hinder our usefulness in the kingdom of God. Kita harus mengkaji diri kita, yang kita laksanakan, yang kita pertahankan. Apakah itu memang standar Alkitabiah atau ditanamkan kepada kita melalui kebudayaan mungkin, atau orang-orang Kristen di sekitar kita, atau secara tradisi turun-temurun diwariskan. Dia selanjutnya berkata, let go of your extra biblical tradition. Lepaskanlah tradisi-tradisi yang di luar penyataan Alkitab secara eksplisit. Ask God to show you the distinctions between essentials and non-essentials. Mintalah kepada Allah untuk menyatakan kepada Anda dan saya perbedaan antara yang dasariah mutlak, penting mutlak, dengan yang tidak. Marilah kita berdiri dengan teguh di atas kebenaran-kebenaran Alkitab yang dinyatakan secara eksplisit, doktrin dari iman kita. Tapi marilah kita berikan kemerdekaan dan anugerah kepada hal-hal yang tidak secara spesifik dinyatakan secara eksplisit oleh Alkitab. Dan percayalah bahwa Allah melihat big picture secara keseluruhan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi satu bekal bagi hidup saudara dan saya dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada waktunya kita meninjau kehidupan kita, praktek-praktek kita di bawah terang Alkitab, dan kita tidak tertutup untuk menerima suatu pembaruan bila memang demikian pencerahan firman Tuhan diberikan kepada kita. Kiranya ini menjadi berkat untuk hidup setiap pribadi, perkembangan gereja, pekabaran Injil, dan pelebaran kerajaan Tuhan di mana-mana. Amin.